wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah berikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya malam ini sesuai dengan kesepakatan kita, kajian kita bahas tentang masalah akidah atau tauhid. Bab yang pertama. Bab yang pertama adalah tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, yang pegang Quran langsung dibuka ya. Bunyi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake ingsun al jinna ing jin wal insa lan manungsa illa liya'buduna supaya padha ngibadah sapa ya si para jin lan para manungsa. Ya. Jadi hakikat dan kedudukan ketauhidan itu ya, kita ini harus selalu sadar kalau Allah ciptakan kita ini adalah hanya untuk ibadah. Ternyata gak dikongkon macul ya, gak konang pasar enggak. Tapi memang tujuan diciptakannya kita ini adalah untuk ibadah. Maka merupakan bentuk kesalahan kalau kita berangkat macul tidak kita niatkan ibadah. Jadi kita macul tapi nek diniatkan ibadah maka maculnya itu jadi ibadah. Itu namanya ibadah ghairu mahdhur. Ibadah yang tata caranya tidak ditentukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cukup dengan niat. Syaratnya cuman ojo sampai maculi sawai tanggane nek gak dikongkon. Nek gak dikongkon jelas jadi masalah dan dosa, masuk sebuah kedoliman. Itu ayat yang pertama ya, kita harus selalu sadar kalau kita diciptakan Allah ini adalah untuk ibadah. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya, atau mulai maghrib ini sampai maghrib besok itu setiap harinya kita ini dituntut bisa mengevaluasi kira-kira nafas kita ini yang nilainya ibadah dan yang tidak ini kira-kira banyak yang mana ya? Betul. Perasaan jenengan kira-kira akeh ndi kira-kira?
Dan iku ae nek dadi. Iya. Saiki umpama kita hitung awake dhewe kadang-kadang rumangsa sing dadi ibadah iku hanya sholat. Umpama sholat saja kira-kira 5 menit kali 5 25 menit ditambahi sholat sunnah qobliyah ba'diyah padha berarti gak sampai sak jam, hanya 50 menit. Makanya apapun yang ada dalam diri kita ini benar-benar kita niatkan ibadah. Dan pelajaran sebelum ini insya Allah jenengan masih ingat ya, saat ada ujian entah itu berupa sakit atau berupa salah satu di antara keluarga kita ini ada yang meninggal, itu kan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasul jelaskan itu anjuran Allah di dalam Al-Quran. Tapi jangan berhenti hanya mengucapkan itu tok. Rasul bimbing gimana? Palineh Allahumma jurli fi musibati, ya Allah, musibah yang menimpa aku ini ya Allah, limpahkan pahalamu kepadaku ya Allah, sebab musibah ini. Jadi ada musibah kita jadikan sarana untuk mendapatkan pahala. Dapat kenikmatan juga kita jadikan sarana untuk dapat pahala. Pokoknya opo amrih wa ma khalaqtul jinna ini loh ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin. Tidaklah aku ciptakan jin-jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah. Lah ini kadang-kadang kita sedang mendapatkan ujian itu perasaannya ngersulo itu tidak pernah menjadikan musibah itu sarana untuk mendapatkan limpahan pahala. Padahal sabar itu kan jelas ibadahnya hati. Kalau sabar itu sudah melekat di dalam jiwa kita, maka pahala itu berlipat ganda. Walaupun dibanding dengan cicitnya Nabi yang bernama Zainal Abidin, itu mampu ibadah sholat sunnah itu 1000 rakaat. Jenengan mampu kira-kira 1000 rakaat. Itu pun ada batasan. Ya 1000 rakaat itulah Allah berikan pahala. Akan tetapi kalau namanya sabar, ibadah yang sudah melekat dalam hati kita, ini pahalanya dilipat gandakan yang berlipat-lipat tak terhingga. Ini sama ya, sabar, ikhlas, ridho, tawakal, nerimo ring pandum, iku cara Jawa. Tapi itu ibadah lho ya. Tegese uripku gak ngongso-ngongso iku lho ya. Jadi yang budga itu ya sak titahe. Maksudnya wis mempeng sak mempeng nyambut gawe, tapi wae jamaah ya panggah jamaah. Wae salat ya panggah salat. Lah kita kadang-kadang wis nyambut gawe gak patek entos, jamaah arang-arang bisa. Nah ini ya. Padahal ayatnya jelas. Jadi hakikat tauhid kita itu adalah kita harus sadar kalau Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun, kecuali hanya untuk
ibadah kepadaku, kata Allah. Gimana? Ada yang dirasa sulit? Kalau tidak, kita lanjut. Berikutnya Allah firmankan di dalam surah An-Nahl. An-Nahl itu madu ya, lebah. Jadi Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani butullaha wajtanibut taghut. Itu ya. Wa laqad ba'atsna lan yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun fi kulli ummatin ing dalem saben-saben umat. Jadi setiap periode umat itu pasti Allah nyatakan rasulan, Allah utus seorang rasul. Untuk apa? Seorang rasul ini pasti diutus Allah tiap-tiap generasi umat atau periode umat. Ani butullaha, supaya ngibadah menyangar sodat Allah. Yang kedua, wajtani bulan becik ngedohono sapa si para umat atau huta ing taghut. Gimana? Ayat yang ke-36. Podo nami ya, tadi 56, yang ini 36, beda surat. Dan beda 5 dan 3-nya. Tadi yang pertama surah Ad-Dariyat 56, yang ini 36. Bunyi ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh aku utus seorang rasul tiap-tiap generasi umat, periode umat. Rasul itu diperintah untuk apa? Untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mengibadai Allah. Yang kedua, menjauhi taghut. Jadi tidak menyembah taghut dan tidak memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Gimana? Bisa dipahami belum ini? Ayat yang kedua ini Allah nyatakan setiap umat pasti Allah utus seorang rasul supaya mengajak umatnya. Diajak apa? Hanya untuk mengibadai Allah dan menjauhi taghut. Maksudnya menjauhi taghut itu iya, tidak mentaatinya dan tidak mengibadainya dengan bentuk apapun. Gimana? Kadang-kadang kiai ku ya iso dadi taghut kadang-kadang. Apa meneh majikan. Iki juga bisa menjadi taghut. Kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita itu sudah terperosok mengibadai taghut tapi nggak sadar.
contoh sederhana, Afrohi ini punya majikan. Majikannya kaya raya. Omahe Wonosalam umpomo. Terus waktu zuhur iki lho gak dipreni. Nyambut gening 12. Padahal kan zuhur waktunya sholat. Terus Afrohi ini tidak ada usaha untuk nyari pekerjaan lain. Manut ya karo majikan itu. Ramadan ya ngono. Supaya poso tidak diberi kesempatan untuk puasa. Manut teh. Ya. Berarti ini sudah mentauhidkan manusia. Atau manusia memerintah apapun yang perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Mungkin Allah jelas perintahnya kepada kita itu jelas sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersolawatlah kalian alaihi atas nabi, wa taslima, dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jelas sekali perintahnya kayak gitu. Terus umpomo aku jadi ketua takmir masjid Bani Mujahidin, terus ngenekke mulutan umpomo. Mulutannya aku nekakno apa ya? Padahal jelas sholawat itu ibadah. Terus ibadah terus ditabui karo joget-joget, kira-kira piye? Ini kan perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Cara mencintai Rasul itu kita memperbanyak sholawat. Sholawat yang disyariatkan seperti apa teksnya kita cari. Apakah sholawat itu menunggu bulan Maulud? Ya enggak. Lebih banyak kita bersolawat itu lebih baik. Dan kita tahu kalimat shollu itu perintah untuk diulang-ulang. Sama dengan salimu ini juga perintah yang harus diulang-ulang. Kalau contohnya gak enek tabuane ya kita sholawat gak usah katik karo. Contoh dari sana nggak ada musiknya ya kita lakukan tanpa, gitu saja sudah gampang kan? Maksudnya gak usah neko-neko itu ya. Gimana? Bisa dipahami? Kalau kita sampai mengikuti sesuatu yang itu bukan contoh dari utusan Allah yang namanya Rasulullah Muhammad, ya bahaya. Karena Allah sudah nyatakan setiap umat pasti aku utus seorang Rasul untuk menjadi contoh, mencontohkan cara ibadah kepada Allah. Jadi Rasul tugasnya tidak membuat ibadah, enggak, tapi mencontohkan ibadah yang sudah ditetapkan Allah. Gimana? Itu hakikatnya tauhid itu adalah kita harus sadar bahwa Allah itu loh tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang kedua, pasti setiap umat ini Allah utus seorang Rasul dalam rangka apa? Untuk membimbing kita cara beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid itu
sesembahan apapun, panutan apapun yang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Terus Bundi, bisa dilanjut? Ayat yang ketiga. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Ayat yang ketiga surah Al-Isra. Ayat 23 dan 24. Bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketemu? Ayo dibaca terjemahnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Iya. Lanjut. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhan, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah dididik aku waktu kecil. Ya gitu ya. Kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua itu cara Jawa ning basa rada kasar. Mati-mati temen ya ngomong nang wong tuwa. Aja sampai jangan sampai ya. Capek sekalipun umpamane nek dikongkon wong tuane kon kokno ultra flu utawa komik utawa bola utawa ibuke kon kokno terasi kon kokno teri. Wesel kok sampai muni ibu gak ngerti aku cek kesel lho Bu. Ini bahaya loh ya ucapan kayak gini. Ini aturan Allah yang harus kita taati itu loh. Ya. Bahaya. Senajan zaman jabatan yang RT, RW, lurah, camat, bupati, jenderal, petak sekalipun ya. Tapi kalau sudah di hadapan orang tua, Masya Allah, ojo sampai keperucut ngomong elek. Kalau keperucut segera mohon maaf. Dosane itu gak kecil lagi enggak loh ya. Nek kedisian mati orang tua belum ridho, bahaya. Atau orang tua yang meninggal, terserah mati salah satunya atau entah yang dulu anaknya atau orang tuanya. Maksudnya jelas ayat ini mengatakan yang sudah kita dengarkan, ayatnya jelas sekali. Ayat yang ketiga ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini loh ya. Yang pertama ini harus betul-betul kita perhatikan. Wa qadha rabbuka. Wa qadha lan mus majibake
sapa rabbuka rabb mira kabeh yakni Allah subhanahu wa ta'ala majibke apa Allah tak butuh supaya ojo ngibadah nira kabeh illa iyahu kejaba mung ibadah menyang ngarsa Allah subhanahu wa ta'ala. Dene roh ayat ini kok sik kobri nenekno apa tuh ya? Ayatnya ini jelas sudah. Sing blok ngono-ngono ku ya ben diopeni ahlinya. Sing sak level ben diramut mereka yang memang meyakini itu. Kita muslim nggak ada keyakinan ke sana. Kita tidak melakukan itu dilindungi undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Agama kita jelas memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah mewajibkan kita. Diwajibkan apa kita? Rob kita mewajibkan apa kepada kita? Allah ta'budu kamu semuanya afrohi jamaah. Kamu semuanya jangan sekali-kali kamu ibadah illa iyahu kejaba kon ibadah menyang Allah. Nggone pertelon-pertelon itu dikeduk, nggone perapatan dikeduk. Nek bulan bagi mereka bulan Suro, kita Muslim ini bulan Muharram. Itu saya kan punya jadwal Jumat Pahing itu kan ada jadwal Jumatan di Masjid Mujahidin. Jadi tiap saya berangkat setahun sekali itu ketemu arah-arahan ngono iku. Tak dilok iku Islam kabeh sing mondong. Mbok yo sing ngono-ngono iku ben openi golongane wong sing duwe aliran kepercayaan, golongane klenik, golongane ilmu-ilmu hitam itu pas mereka yang melaksanakan itulah. Kita itu muslim, Qurannya mengatakan demikian. Gimana? Lalu sampeyan nek ana tarengno ya mohon maaf ya, kula muslim ngapunten kula mboten bayar niku, mboten ngurun niku, benjang mawon sing acarane mboten ngoten-ngoten niku kula tak bayar dobel. Enak toh? Di ngomong akidah ngene rada atos panjang. Lah tapi ayatnya muni ngene terus dionekno piye itu lho. Mpane kok sik ana sing ditolak-tolak gak tak trimo baleno neh. Terjemahane. Ayo durungono bareng-bareng. Iya ayat tadi faqadara buka. Dan Tuhan itu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Iya kayak gitu kan. Jangan kamu menyembah selain Dia. Singkat cara menerjemahkan. Kalau terjemah saya kan kayak gitu. Wa qadholan wus majibki sapa rabbuka pangeran nira Allah tak budu supaya ojo ngibadah nira kabeh illa iyahu kejaba mung ibadah menyang Allah. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Jadi ya itulah perintah Allah. Jadi sing kira-kira rada nyerempet-nyerempet golongane kafir, golongane musyrik. Meniku ya ditinggalke gitu lho. Ya apa? Sing salah Qur'ane apa sing maca kira-kira? Sing maca dibaleni gak salah wis bener ngono iku mang. Terus kare awake njaluk ngapura. Tanggone para RT sing narik nuwun sewu Pak RT ngapunten kula mboten bayar. Kula muslim. Piye? Masalahe wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Gimana?
Mboten panik kula kok dibuci cilik, ada apa ini sebenarnya? Enten apa Pak? Kok kula dibuci cilik? Ini tadi kan ayat ya, kita hanya baca ya. Ayatnya ngomongnya gitu loh. Masalah urusan blok ngono-ngono itu gak nunggu niat itu loh masalahnya. Nglakoni golongan ngono niku gak usah nunggu niat kafir, niat musyrik, gak usah nunggu sudah. Sekali melakukan kelakuannya wong ngono-ngono iku ya dadi rosok sudah. Surah An-Nahl tadi surah keberapa? Surah An-Nahl tadi surah keberapa? Surah ke-16. Iya, betul. An-Nahl 16. Betul? Coba dibaca ayat yang ke-106. Langsung terjemahnya 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, pasti jadi kafir. Cegak jadi kafir piye? Lanjut. Dia mendapat kemurkaan Allah. Ayo pasti jadi kafir. Yang tidak kafir? Kecuali orang yang dipaksa kafir. Lah itulah ya. Jadi yang nggak jadi kafir orang yang dipaksa. Selagi kita masih bisa mohon maaf dan menghindar, kita mohon maaf dan menghindar. Nek pancene awas kon gak bayar. Pak. Lain lho ya. Lain niku. Ngomong akidah kayak gini. Nek wis Quran ngomong kayak kemarin ngomong waris ya sudah, kita lakukan itu. Ojo sampai menyelisih tentang cara membagi waris yang sudah ditetapkan Allah. Hanya sampai menyelisih yang tidak menyelisih dengan yang ditetapkan oleh Allah, terus Gusti Allah kita itu siapa? Besok na akhirat minta pahala kepada siapa? Nah ini kan ya, maksud nanggone tradisi, maksud nanggone nenek moyang, maksud nanggone danyang sing bau reksa Desa Wonosalam, kan nggak mungkin kan kita berharap pahala hanya kepada, karena kita beribadah hanya kepada Allah. Maka kalau di dalam Islam ini tidak ada hukum toleransi, jadi kita gak usah kadang ngomong toleransi. Tapi kita mengatakan kewajiban di dalam Islam terhadap orang kafir itu A, B, C, D sampai Z sudah lengkap Allah ceritakan, Rasul paparkan dan Rasul contohkan, sudah lengkap. Contoh man amana billahi fal yaumil akhir fal yukrim jarohu, barang siapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hari kiamat, maka hormatilah, muliakanlah tetanggamu. Bah tonggomu muslim, bah tonggomu kafir, itu jenenge tonggo, harus yukrim. Ini kewajiban perintah agama. Tapi jangan sampai masuk nanggone ranah ibadah. Kalau ibadah itu hanya kepada Allah. Gimana? Tolong bedakan pengaburan masalah akidah, kalimah toleransi berbahaya sekali sebetulnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita kan tidak menyadari kan, aturan di dalam Islam itu sudah lengkap. Yang ada kaitan dengan akidah jelas, lakum dinukum waliyadin, jelas kul huwallahu ahad. Terus yakin kalau Allah itu adalah ahad. Adik lam yalid walam ngomong selamat. Ayo wong Gusti Allah itu lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lu kok ono gak karu-karuan kan? Ini dirusak dari sisi itu tadi. Karena ono bahasa yang bukan syariat tapi seolah-olah itu syariat. Itu ngomong toleransi itu tadi.
Padahal kalau kita itu ngomong kewajiban kita muslim terhadap tetangga, apapun agamanya tetangga kita itu kewajiban bahwa mereka harus kita hormati. Kok sampai kita menyakiti mereka, wih, ini ancamannya berat. Iku sudah, wih, tidak ada agama yang lebih bagus nanggone tonggo selain Islam. Aturannya sudah dari cuman ini dirusak dengan bahasa toleransi itu tadi. Iya. Tapi entah ya betul ya. Malah komat lah ya. Apa? Iqomah itu sebenarnya. Iya. Tadi ayat yang ketiga ini belum selesai kan ya. Tapi terjemahnya tadi sudah selesai. Ini baru kita ngomong ayat yang ketiga adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Baru-baru dari sini ya, jadi ayatnya ini panjang tadi ya 2 ayat, tapi ini baru nyuplik, tapi terjemahnya tadi sudah dibaca lengkap. Insya Allah seperti ini dulu sebelum kita tutup. Mungkin ada unek-unek apa sing dadi unek-unekin jenengan, atau mungkin saya menyampaikannya tadi salah, jenengan tegur loh kalau saya salah ya. Boleh saya berkali-kali ngomong ya, sapa wonge nek manut Nabi mesti selamat, pasti benar. Nek manut kiai pasti salah. Apa meneh kiai Afrofi lah kok dianuti mesti salah. Kecuali sang kiai sudah menunjukkan dalil. Tadi kan kita baca dalil kan. Jadi jenengan gak bisa protes ke saya, jenengan protes nang ayat. Monggo. Yang tidak terima silahkan protes. Tapi coba protes nang saya. Kita hanya bacakan tadi. Iya. Insya Allah demikian. Kalau nggak ada yang dibahas, gimana? Ini habis kebablasan jelas. Aturan kiai, aturan guru, aturan organisasi tidak sesuai dengan ayat, tidak sesuai dengan Rasul, tauhid sudah. Ayo sapa sing mani ngomong itu gak tauhid. Kepengin kualat karo ayatnya tadi dan. Kalau memang perintah itu sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, yaitu sebuah kebenaran. Apa meneh ayatnya jelas, kiai ini yang ngomongin ngono, ya kita tinggal sami'na. Nah, sekarang malah kewalik-walik loh. Ya. Kadang-kadang tapi gak kabeh. Ya. Makanya kalau kita baca ayat ini insya Allah selamat ya. Lebih-lebih sudah menjadi seperti buku ini. Ini yang kemarin saya ceritakan, ada tamu lulusan dari Kairo datang membawa banyak buku, diantaranya ini. Kemarin beliaunya juga ngomong kalau memang saya mau baca akan dikirim buku ini. Mudah-mudahan nanti saya tak kontak, kalau ini tadi disetujui mungkin saya bisa kontak kepada beliau, karena beliau juga nulis banyak buku. Orangnya memang alim ya. Tapi walaupun alim kayak gitu, nek tulisannya bener ya kita anuti, tapi nek tulisannya nggak bener ya mungkin kita manut ya. Karena kita selalu ikut dalil, bukan ikut orang, bukan. Nah ikut orang jadi tauhid, tapi nah ikut dalil insya Allah selamat. Gimana? Jadi itu tadi tinggal melihat perintahnya, keputusan ormasnya ini sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah.
Kalau sesuai, wih, bagus. Kita sami'na wa atokna kepada organisasi, itu casingnya, hakikatnya kita adalah taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita gabung kepada organisasi, ya organisasi itu yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Maka kesalahannya kecil. Nanti dari delok saja ini nggak sesuai dengan dalil, ya sudah kita hindari. Ya, cocok karo dalil, ya sudah, bismillah sudah. Terus pundi cekap ya. Sementara seperti itu tadi sudah jelas loh ya ayatnya. Jadi nek nglakoni sing kira-kira gak ono contone tadi ketik sudah meleset nanggone tohut ngono iku mang, ketik nunggu niat, sudah otomatis terposok jadi kafir. Yang tidak jadi kafir itu adalah orang yang dipaksa. Tadi kan sudah dibacakan ayatnya, mudah-mudahan nggak lupa. Surah An-Nahl ayat 106. Demikian sedikit yang kita baca. Mudah-mudahan benar-benar Allah berikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.